Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan karismatik di Morning Star Ministry Channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi share satu topik yang bagus sekali ya di dalam kita memelihara persekutuan internal umat Kristen, yaitu triase teologikal, ya triase teologikal, ya. Nah, ini topiknya adalah triase teologikal, sebuah paradigma berteologi untuk memelihara persekutuan internal umat Kristen. Ya. Triase teologikal atau theological triads, ya, itu merupakan terminologi yang sangat penting di dalam perkembangan teologi Kristen selama 2 dekade terakhir ini. Khusus dalam kaitannya dengan doktrin-doktrin Kristen dan kesatuan gereja. Karena kesatuan gereja itu sangat berhubungan dengan doktrin-doktrin Kristen. Ya. Bahkan ada satu buku teologi sistematik terbaru yang sudah saya baca, yaitu karya Adam Harwood yang diterbitkan tahun 2022. Dia telah memuat triase teologikal ini di bagian pendahuluannya atau di prolegomena buku tersebut. Walaupun hanya sekitar 3 paragraf, tetapi ini adalah satu kemajuan ya dalam perkembangan studi teologi sistematik. Ya. Nah, istilah triase teologikal atau theological triad itu sendiri ya, pertama kali diciptakan oleh R. Albert Mohler dalam artikelnya yang berjudul A Call for Theological Triads and Christian Maturity, ya. Yang terbit pada tahun 2005. Ya, jadi artikel ini terbit pada tahun 2005. Ya. Kemudian dipopulerkan, ya. Theological triad ini dipopulerkan oleh Gavin Outland, ya, dan Brian Arnold melalui artikel mereka yang berjudul What is Theological Triad? Ya. Outland sendiri telah menulis satu buku, ya, ada satu buku yang ditulis oleh Outland khusus membahas tentang theological triad, ya, merupakan pengembangan dari ide atau gagasan R. Albert Mohler, ya. Judul buku yang ditulis oleh Outland itu adalah Finding the Right Hill to Die on the Case of Theological Triad, ya. Itu terbit 2020, ya. Pada tahun 2020 kira-kira sekitar 3-4 tahun yang lalu. Ya. Jadi pada dasarnya buku Outland tersebut merupakan pengembangan dari ide atau gagasan Mohler tentang triase teologikal. Ya, triase teologikal, ya. Kemudian ada lagi satu buku, ya, When Doctrine Divides the People of God and Evangelical Approach to Theological Diversity yang ditulis oleh Rainer Putman, ya, yang terbit pada tahun 2020, ya. Juga membahas hal yang sama, ya. Jadi Putman membahas hal yang sama, ya, mengembangkan gagasan R. Albert Mohler tentang theological triad tadi atau triase teologikal. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apa itu triase teologikal dan apa signifikansinya seperti saya katakan tadi bagi perkembangan teologi Kristen, khususnya kaitannya dengan doktrin dan persekutuan internal di kalangan kekristenan. Nah, kata triase berasal dari kata triads, ya. Dalam bahasa Inggris kata tersebut berasal dari kata Prancis trier yang berarti menyortir, ya. Jadi dalam bidang kedokteran triase digunakan untuk membedakan hal-hal yang memerlukan perhatian medis segera, ya, urgent atau mendesak, dari hal-hal yang kurang mendesak. Nah, di medan perang, petugas medis dapat menggunakan triase untuk menentukan nyawa mana yang bisa diselamatkan dan nyawa mana yang tidak bisa diselamatkan. Di ruang gawat darurat atau instalasi gawat darurat sebuah rumah sakit, perawat triase akan menentukan siapa yang perlu diperiksa ke dokter terlebih dahulu. Mereka yang mengalami cedera yang mengancam nyawa atau serangan jantung akan diperiksa sebelum seseorang mengalami demam ringan atau pergelangan kaki terkilir. Jadi triase ini merupakan suatu proses yang mana pasien
digolongkan atau dikelompokkan menurut tingkatan kegawat daruratannya. Ya. Sistem triase yang diterapkan pun harus menyesuaikan dengan sumber daya yang tersedia. Ya. Jadi maksud saya sumber daya tersedia itu adalah keahlian ya, tenaga ahli ya di sebuah rumah sakit ya, instalasi gawat darurat. Jadi tujuan dari triase medis adalah menetapkan tingkat urgensi penanganan pasien sesuai dengan standar operasional prosedur. Sehingga seorang tenaga medis dapat menentukan skala prioritas atau prioritas pengobatan yang paling mungkin memaksimalkan atas kelangsungan hidup pasien di instalasi gawat darurat. Misalnya, sebagai contoh, jika ada seorang pasien yang mengalami luka tembak di bagian dada dan seorang pasien yang patah lengan, maka prioritas urgensi yang ditangani terlebih dahulu adalah pasien yang luka tembak di bagian dada. Sedangkan pasien dengan patah lengan memang serius tetapi tidak akan membunuh pasien itu. Jadi ini yang dimaksud dengan triase. Ya. Jadi menetapkan prioritas urgensi, pasien mana yang lebih dahulu tangani. Ya. Semua pasien itu penting tapi tingkat urgensi itu berbeda. Pasien dengan tangan terkilir dengan pasien kena serangan jantung tentu saja urgensinya berbeda. Nah, jadi dalam sistem triase, pasien yang datang ke instalasi gawat darurat itu dikategorikan ke dalam 4 label, ya, 4 label warna. Ada 4 label warna, yaitu label warna hitam, merah, kuning, dan hijau. Label dengan berbagai warna ini, keempat warna ini digunakan untuk menandai tingkatan urgensi atau keparahan dari cedera ya, atau sakit yang dialami oleh seorang pasien. Yang pertama, label hitam ini digunakan untuk seorang pasien kritis yang tidak dapat ditolong lagi. Jadi walaupun tenaga medis telah memberikan penanganan cepat sedemikian rupa, ya, jadi pasien ini mendapatkan penanganan yang cepat, ya, namun pasien akan tetap meninggal. Ya. Yang kedua, label merah ini diberikan kepada seorang pasien yang mengalami trauma serius dan dalam kondisi kritis yang dapat mengancam nyawa pasien, serta memiliki kemungkinan besar meninggal dunia bila tidak diberikan penanganan yang cepat. Label yang ketiga adalah label warna kuning. Ya. Diberikan kepada seorang pasien prioritas kedua. Ya, pasien prioritas kedua karena pasien masih dalam kondisi yang stabil sehingga dapat ditunda beberapa saat penanganannya dibandingkan dengan pasien yang berada pada label warna merah. Tetapi walaupun pasien pada label warna kuning ini tidak berada dalam kondisi kritis, namun masih perlu mendapat penanganan medis yang cepat dan harus segera dibawa ke ruang perawatan rumah sakit ya, sebagai antisipasi jika kemungkinan keadaan memburuk pada pasien tersebut. Yang keempat lah label warna hijau. Diberikan kepada seorang pasien yang membutuhkan penanganan rumah sakit, namun masih dapat ditunda bahkan hingga 30 menit. Pasien ini akan segera mendapatkan penanganan setelah tenaga medis selesai menangani pasien yang lebih darurat, pasien dengan label merah dan dengan label kuning. Ya. Pasien dalam kategori label hijau ini umumnya adalah pasien yang mengalami cedera namun masih sadar dan dapat berjalan seperti biasa. Ya, masih bisa menelepon, ya, masih bisa berbicara, serta tidak perlu dirawat inap di rumah sakit. Nah, itu penjelasan mengenai tingkat-tingkat ya berdasarkan urgensinya diberi label hitam, merah, kuning, dan hijau berdasarkan kegawat daruratannya. Ya. Nah, penjelasan mengenai triase medis di atas memberikan pemahaman kepada kita mengapa penanganan ataupun pengobatan di instalasi gawat darurat terkesan tertunda atas pasien tertentu, atau tenaga medis terlihat lebih mendahulukan pasien tertentu dengan tingkat keparahan yang tinggi yang kita memang seringkali alami. Ya. Namun yang perlu ditegaskan adalah bahwa sesuai dengan standar operasional prosedur di IGD, tenaga medis pasti akan berusaha untuk menangani semua pasien karena semua pasien itu penting secepat mungkin tanpa harus membiarkan pasien IGD menunggu.
Tapi sekali lagi, semua pasien itu memang penting, tapi skala urgensinya berbeda. Tadi pasien dengan serangan jantung, ya, urgensi berbeda dibanding dengan pasien cedera ringan seperti tangan terkilir atau kaki terkilir. Ya. Nah, dengan cara yang sama, metafora triase teologikal yang digagas oleh Albert Mohler dan dikembangkan oleh Gavin Otlund dan Rain Putman dapat digunakan untuk memberikan bantuan besar bagi orang Kristen dalam menetapkan skala urgensi doktrin di masa kini berdasarkan tingkat pengaruhnya bagi kekristenan, bagi pelayanan, dan bagi kehidupan. Nah, itu sedikit tentang triase teologikal. Ya. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang tujuan dari triase teologikal dalam teologi Kristen. Dan ini yang sebenarnya kepentingannya. Ya, mengapa ada metafora triase teologikal yang didapatkan dari apa yang dilakukan oleh para medis di ruang instalasi gawat darurat. Ya. Dan tentu saja triase teologikal yang digagas oleh Albert Mohler dan dikembangkan oleh Gavin Otlund tersebut mempunyai signifikansi di dalam teologi Kristen. Setidaknya ada dua tujuan utamanya. Yang pertama, membantu kita menentukan prioritas doktrinal ke dalam kategori-kategori menurut urgensinya. Dan yang kedua, itu akan membantu kita memelihara persekutuan di antara umat Kristen dengan cara menghindari perpecahan dan pemisahan yang disebabkan oleh sektarianisme doktrinal dan minimalisme doktrinal. Apa itu sektarianisme doktrinal dan minimalisme doktrinal akan saya jelaskan nanti di sini. Maka saudara perhatikan ini, karena sekali lagi triase teologikal ini adalah merupakan pelajaran yang baru atau hal yang baru dalam 2 dekade terakhir ini atau 20 tahun terakhir ini di dalam perkembangan teologi Kristen demi kita memelihara persekutuan, ya, antar atau internal umat Kristen. Nah, setiap orang tentu saja bertindak atas dasar anggapan-anggapan atau asumsi-asumsi. Ini yang saya sebut sebagai paradigma tadi. Kita menyebutnya sebagai paradigma atau kerangka berpikir. Paradigma adalah cara pandang seseorang terhadap diri, terhadap lingkungan yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Sebagai contoh, orang ateis yang mengatakan tidak ada Allah pasti mempercayai anggapan dasar tersebut. Karena mempercayai hal itu, maka pandangannya terhadap dunia, umat manusia, dan masa depan sama sekali berbeda dengan orang percaya bahwa Allah itu ada. Sebaliknya, ya, orang teis atau yang percaya bahwa Allah ada, karena mereka mempunyai kepercayaan itu, maka mereka akan memberikan banyak sekali bukti yang kuat untuk mendukung kepercayaan itu. Tetapi sebagai dasarnya adalah bahwa ia yakin anggapannya bahwa Allah ada. Dengan demikian, paradigma seseorang tentang berbagai doktrin Kristen yang diyakini akan memberikan pengaruh terhadap tindakan-tindakan dan hubungan-hubungannya dengan gereja, dengan pelayanan dan kehidupan, dan dengan sesama orang-orang percaya. Bahkan lebih luas lagi hubungannya dengan orang-orang yang bukan Kristen. Sekarang kita mulai dari yang pertama. Ya, kita akan melihat manfaat atau signifikansi dari triase teologikal. Yang pertama, membantu kita menemukan prioritas doktrinal. Triase teologikal adalah gagasan bahwa komunitas Kristen itu harus memprioritaskan pertanyaan-pertanyaan doktrinal. Triase teologikal ini merupakan sebuah cara berpikir, paradigma berpikir teologis bagi para teolog, pemimpin, pendeta, pengajar, mahasiswa, bahkan jemaat Kristen untuk dapat memberikan nilai prioritas yang berbeda pada berbagai tingkatan doktrin-doktrin Kristen. Tentu saya harus menegaskan ini. Semua doktrin atau semua kebenaran adalah kebenaran Allah dan tidak ada doktrin Kristen yang tidak berguna. Tetapi perhatikan baik, doktrin-doktrin Kristen meskipun semuanya berguna, namun tidak semua doktrin memiliki tingkat prioritas atau nilai yang sama. Saya percaya bahwa doktrin-doktrin itu penting untuk menjawab setidaknya 3 pertanyaan bagi kita semua. Yaitu apa yang harus kita lakukan? Ini disebut sebagai ortodoksi.
pandangan yang benar. Pertanyaan ini berkaitan dengan kebenaran. Yang kedua, apa yang seharusnya kita hargai? Ini berkaitan dengan ortokardia, hati yang benar. Pertanyaan ini berkaitan dengan spiritualitas. Ya. Dan yang ketiga, bagaimana seharusnya kita hidup? Ini disebut sebagai ortopraksi atau praktik hidup yang benar. Nah, pertanyaan ini, tiga hal ini berkaitan dengan hidup dan praktik kekristenan. Dengan demikian, kepala ortodoksi, hati ortokardia, dan tangan ortopraksi semua dianggap penting bagi teologi Kristen. Ya. Semua itu dianggap penting. Sebagai contoh misalnya, apa yang harus kita yakini tentang identitas Yesus? Apakah jawaban kita penting? Ya, jawaban kita penting. Bagaimana seharusnya kita hidup mengikuti pemahaman kita tentang identitas Yesus? Jika kita yakin seperti yang diyakini orang lain, kebanyakan orang lain bahwa Yesus hanyalah manusia biasa, maka menyembah dia merupakan suatu penyembahan berhala. Tetapi jika Yesus adalah anggota dari Trinitas yang kudus, pribadi kedua dari Trinitas yang kudus, maka menyembah dia merupakan suatu keharusan bagi kita. Maka saya katakan semua doktrin kebenaran itu penting, tetapi tidak semua doktrin memiliki tingkatan atau skala prioritas yang memberikan atau memberi pengaruh yang sama. Jadi tidak semua doktrin itu memiliki skala prioritas yang sama dan tidak semua doktrin memberikan pengaruh yang sama. Artinya apa? Ada doktrin-doktrin yang memiliki tingkat prioritas dan pengaruh yang sangat besar berkaitan dengan kekristenan itu sendiri, dibandingkan dengan beberapa doktrin yang pengaruh sangat kecil dalam kehidupan dan pelayanan. Ya. Nah, Alkitab memberikan kita kategori-kategori prioritas doktrin dalam 4 kategori. Ya. Jadi semua konstruksi teologis masuk dalam salah satu dari 4 kategori ini. Yang pertama, doktrin-doktrin yang sehat yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur semua ajaran dan doktrin lainnya. Saya tidak akan membacakan ayat ini bagi kita, tapi saudara bisa baca nanti. Saya tunjukkan ayatnya. Ya, doktrin yang sehat yang digunakan sebagai standar untuk mengukur semua ajaran doktrin lainnya. 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 20, 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 10, kemudian 1 Timotius 6 ayat 2 sampai 5, 2 Timotius 2 ayat 14 sampai 19, 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5, Titus 1 ayat 9 dan Titus 2 ayat yang pertama. Yang kedua, doktrin-doktrin yang tidak sehat. Jadi yang pertama ada doktrin sehat, dan yang kedua ada doktrin yang tidak sehat. Doktrin tidak sehat adalah doktrin yang menyimpang jauh dari suatu doktrin yang sehat dalam keyakinan atau perilaku. Ayatnya ada yang menjelaskan doktrin tidak sehat ini. 1 Timotius 1 ya. Ayat yang ke 1 Timotius 1 ayat 1, kemudian 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 5, kemudian 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 4 dan Titus 1 ayat yang ke-9. Nah, mereka yang terlibat dalam doktrin yang tidak sehat ini harus ditegur. Harus ditegur, harus dikoreksi untuk perbaikan. Sehingga kembali kepada doktrin yang benar. Kemudian kategori yang ketiga, doktrin-doktrin palsu. Ini adalah doktrin-doktrin yang bersumber dari bidat atau ajaran sesat. Ada ayatnya, 1 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai 20, 1 Timotius 4, kemudian 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3, 2 Petrus 2 ayat 12. Ya, jadi ada ayat itu mengatakan bahwa ada doktrin palsu dari para bidat dan penyesat. Kemudian yang keempat, doktrin-doktrin yang dapat diperdebatkan atau dipersoalkan, yang terkait dengan isu-isu teologis, seperti kebebasan Kristen dan perilaku Kristen lainnya, di mana terdapat perbedaan pendapat yang dicapai dengan hermeneutik Alkitab yang ortodoks. Roma 14 misalnya sebagai contoh, 1 Korintus 8 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Atau ketika suatu isu teologis muncul di mana Alkitab tidak membahasnya, atau Alkitab bungkam terhadap isu tersebut, sehingga kesimpulan yang berbeda atas isu-isu tersebut hanyalah bersifat opini atau spekulasi teologis. Nah, jadi triase teologis itu berguna membantu kita dalam menetapkan kategori-kategori atau menetapkan prioritas doktrinal. Ya, doktrin sehat, doktrin tidak sehat. Kita dapat melihat doktrin-doktrin dari para bidat penyesat, ya, dan doktrin-doktrin yang dapat diperdebatkan atau doktrin-doktrin yang diperselisihkan di dalam
kalangan Kristen sendiri. Nah, sekarang yang kedua, triase teologis itu membantu kita memelihara persekutuan internal umat Kristen. Nah, untuk yang pertama tadi nanti akan saya jelaskan di berikutnya setelah saya menjelaskan yang kedua, ya, manfaat atau tujuan atau signifikansi dari triase teologikal. Ya, yang kedua itu membantu memelihara persekutuan internal umat Kristen. Perhatikan baik, ada dua bahaya utama yang merusak persekutuan umat Kristen, yang menyebabkan perpecahan dan pemisahan, yaitu sektarianisme doktrinal dan minimalisme doktrinal. Jadi kita harus menghindari kedua ekstrim yang berbahaya ini bagi persekutuan umat Kristen. Kenapa? Karena di ujung spektrum yang satu itu akan mengarahkan kepada separatisme, ya, separatisme doktrinal. Sedangkan di ujung spektrum lainnya, ya, ini akan mengarahkan orang Kristen kepada bahaya kompromistis doktrinal. Sementara sektarianisme doktrinal di ujung yang satu, ya, itu dapat mengarah ke separatisme doktrinal, maka minimalisme doktrinal itu di ujung spektrum lainnya dapat mengarah kepada bahaya kompromistis doktrinal. Disinilah triase teologikal dapat berguna untuk menumbuhkan saling pengertian dan rasa hormat di antara para pengikut Kristus dalam upaya memelihara persekutuan. Dan saya berpendapat bahwa theological triad atau triase teologikal adalah alat yang sangat berguna, bukan hanya dalam rangka memelihara persekutuan umat Kristen, tetapi juga dalam mengembangkan moderasi beragama. Ya, jadi selama beberapa tahun ini di Indonesia, ya, digemakan, disuarakan bagaimana setiap agama mengembangkan moderasi beragama. Kenapa? Karena moderasi beragama ini penting, ya, sangat penting sekali. Kita perlu memiliki sikap moderasi beragama. Ya. Moderasi beragama ini harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama, ya, dengan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan. Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini akan menghindarkan kita dari sikap ekstrim yang berlebihan, fanatik yang berlebihan, dan sikap revolusional dalam beragama. Jadi pada prinsipnya moderasi beragama merupakan solusi atas hadirnya dua spektrum ekstrim dalam beragama, yaitu spektrum ultra konservatif di satu sisi dan spektrum ekstrim kanan di satu sisi lainnya. Ya, satu spektrum ekstrim ultra konservatif atau ekstrim kanan dan spektrum liberal atau ekstrim kiri di sisi lainnya. Karena itu moderasi beragama menjadi signifikan tidak hanya bagi terciptanya relasi-relasi konstruktif di antara agama-agama secara eksternal, ya, tetapi juga penting secara internal untuk menciptakan harmoni di antara berbagai aliran di dalam satu agama seperti kekristenan yang terdiri dari berbagai macam aliran dan denominasi. Nah, konflik internal antar internal agama, ya, agama Kristen misalnya, tidak lebih ringan dari konflik eksternal antar agama. Karena itu moderasi beragama secara internal di kalangan Kristen juga penting dan harus kita dukung untuk dikembangkan bersama-sama, khusus dalam konteks kita bernegara di negara Pancasila, negara kesatuan NKRI Republik Indonesia ini. Karena itu moderasi beragama secara internal di kalangan Kristen sekali lagi penting dan keharusan untuk dikembangkan melalui langkah-langkah strategis yang melibatkan dan memaksimalkan peran semua pihak, termasuk para teolog, para pendeta, para pemimpin Kristen, dan semua elemen, ya, para guru, dosen, dan pengajar. Nah, triase teologikal itu adalah alat yang sangat penting, dan saudara akan lihat nanti dalam membantu, ya, memaksimalkan peran dari para pemimpin dan umat Kristen untuk memelihara kesatuan. Ya. Nah, itu tadi yang pertama. Ya. Jadi sektarianisme doktrinal adalah sikap permusuhan atau kebencian
yang ditimbulkan akibat perbedaan doktrin yang berada pada tingkat 2 sekunder. Nanti saya jelaskan apa doktrin yang ada pada tingkat 2. Tingkat 3 tersier dan tingkat 4 adiaphora dalam gereja lokal, denominasi atau organisasi pelayanan, di mana doktrin-doktrin tersebut diposisikan jadi doktrin tingkat pertama atau tingkat esensial dalam iman Kristen atau doktrin primer. Nanti saya akan jelaskan apa itu doktrin primer, apa itu doktrin sekunder, apa itu doktrin tersier, dan apa itu doktrin adiaphora. Sebagai contoh, ya, soal atau masalah usia bumi atau waktu terjadinya peristiwa-peristiwa akhir zaman, ya, itu diangkat ke posisi yang paling penting yang setara dengan doktrin ketuhanan Yesus dan doktrin Trinitas. Lalu menganggap bahwa doktrin masalah usia bumi dan peristiwa-peristiwa akhir zaman itu sama pentingnya dengan doktrin ketuhanan Yesus dan doktrin Trinitas. Akibatnya apa? Orang beriman yang tidak setuju dengan hal-hal tersebut, yaitu doktrin-doktrin usia bumi dan doktrin-doktrin peristiwa terakhir itu, yang diangkat oleh orang-orang tertentu ke doktrin esensial setingkat dengan ketuhanan Yesus dan doktrin Trinitas. Orang-orang yang tidak setuju dengan hal itu dicurigai, tidak dipercaya, bahkan dianggap sesat oleh sektarianisme doktrinal. Contoh lainnya soal baptisan dan cara baptisan yang dilaksanakan percika atau celup, ya, paedobaptism ataukah credo baptism yang berada pada tingkat sekunder dan tersier diangkatlah ke tingkat esensial, lalu menganggap orang-orang di kelompok yang berbeda sebagai bidat. Itu sektarianisme doktrinal. Contoh lain yang terkait dengan ajaran tentang persepuluhan seharusnya berada pada tingkat tersier, bukan primer, tapi diangkat menjadi doktrin esensial setingkat dengan doktrin keselamatan, di mana kelompok-kelompok yang berseberangan dianggap sesat bahkan tidak selamat. Hal seperti inilah yang dilakukan oleh sektarianisme doktrinal terhadap saudara seiman. Terlihat di Facebook, terlihat di berbagai media sosial, ya, masalah persepuluhan, orang membidat-bidatkan, orang saling mengutuki, ya, dan saling serang satu sama lain, sesama saudara seiman, karena mereka mengangkat soal persepuluhan ini dari yang tersier menjadi primer. Ya. Ini yang disebut dengan sektarianisme doktrinal. Akibatnya apa? Akhirnya terjadi pecah belah menjadi kelompok-kelompok kecil yang hampir tidak memiliki kesamaan. Dengar, apabila setiap hal remeh-temeh tidak penting yang kita yakini tentang kekristenan dan Alkitab menjadi doktrin penentu iman yang ingin kita bagikan atau ingin kita bedakan, akan semakin sulit bagi kita untuk menemukan titik temu dengan orang lain. Memecah belah diri kita sampai tingkat ini hampir tidak menyisakan ruang bagi persatuan dan persekutuan. Jadi hati-hati dengan sektarianisme doktrinal yang mengangkat isu-isu tersier, isu-isu sekunder menjadi isu-isu esensial dan primer dalam doktrin kekristenan. Lalu menyerang orang-orang lain, ya, dengan doktrin tersebut, ya, bahaya. Kenyataan yang menyedihkan tentang banyak perdebatan sengit yang terjadi di antara orang-orang Kristen adalah bahwa mereka seringkali membahas masalah-masalah yang tidak penting. Seringkali perdebatan kontroversial, isu teologi tertentu muncul bukan karena mereka yang berdebat mengerti terlalu banyak, tapi karena mereka mengetahui sedikit. Dengan pengetahuan sedikit itu mereka petenteng, menantang orang debat topik tertentu. Padahal topik yang dibahas itu doktrin-doktrin tersier, doktrin-doktrin sekunder dan tersier, seperti masalah cara baptisan, seperti masalah persepuluhan, masalah usia bumi, masalah kulit, apa warna kulit Adam dan Hawa manusia pertama dibahas, berapa jumlah malaikat, jenis kelamin malaikat apa. Itu diangkat menjadi doktrin utama dan menjadi sumber perdebatan. Ya, ini orang-orang yang disebut dikategorikan sebagai sektarianisme doktrinal. Saudara, kalau ketemu orang seperti ini, saudara bisa lihat di media sosial. Ya. Jadi semakin seorang menguasai studi teologi sebenarnya, semakin ia dapat membedakan isu-isu apa saja dalam teologi Kristen yang dapat dinegosiasi dan ditoleransi, bukan kompromi. Ya. Dan isu-isu apa saja yang menuntut kita untuk berjuang sekuat tenaga tanpa kompromi. Jadi perbedaan-perbedaan hal-hal yang kita seharusnya merasa paling bebas untuk tidak setuju. Lebih dari itu kita harus menikmati pembicaraan satu sama lain tentang pendapat kita terkait isu-isu peringkat kedua, ketiga, dan keempat dalam kasih dan persekutuan.
Tentang baptisan kita bisa saja mendiskusikannya tanpa harus terjadi permusuhan, ya. Kita masih tetap bisa sebagai saudara seiman. Tentang persepuluhan, diskusikan dengan baik-baik. Jangan ngotot, ya. Lalu membodoh-bodohkan orang atau kelompok-kelompok tertentu tentang isu-isu yang sekunder dan tersier ini, ya. Bahkan ada pada tingkat isu-isu seperti jumlah malaikat, berapa usia bumi, apa warna kulit manusia pertama, itu ada pada tingkat tersier. Jangan sampai gara-gara itu terjadi saling menggoblok-goblokkan, terjadi saling membuli. Saudara lihat di media sosial. Dan ini adalah kelakuan orang-orang Kristen, beberapa saya lihat di media sosial. Saya ada ketemu dengan seseorang di media sosial, ya. Dia membahas tentang eskatologi, premilenialisme, tribulasi. Dia menyesat-nyesatkan, ya, menganggap hermeneutik tidak alkitabiah, tidak biblikal dan sebagainya. Lalu saya tanya, kamu baca buku apa? Lalu dia menyesat-nyesatkan saya, menyamakan saya dengan Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Karena Erastus Sabdono katanya disuruh baca bukunya. Saya tanya, buku yang kamu baca tentang ajaran premilenialisme itu buku siapa? Saya tidak menyuruh membaca buku tulisan, tapi buku siapa yang mengatakan seperti itu? Dia tidak bisa menjawab karena sumbernya bukan sumber primer yang dia baca. Saya tahu dari teologi yang berseberangan. Saya premilenialisme, dia amilenialisme, dan itu berseberangan. Tapi yang salah ialah dia membidatkan saya, menyalahkan saya, menyesat-nyesatkan saya, lalu menyamakan saya dengan pendeta Dr. Erastus Sabdono. Lalu saya bilang begini dengan dia, kamu menyesatkan saya dan menyamakan saya seperti Erastus Sabdono. Dalam tulisan itu saya katakan begitu. Secara akademis itu merupakan hak saya untuk bertanya. Kamu dapat pengajaran seperti itu mengatakan premilenialisme itu sesat, tidak biblikal, itu dari buku yang mana? Buku teolog premilenialisme yang mana atau dispensasionalisme yang mana yang kamu sudah baca? Dia tidak bisa jawab karena dia memang tidak baca. Lalu menyalahkan saya karena menyuruh menunjuk buku yang mana. Lah, di dunia akademik memang begitu. Kamu menyalahkan orang lain, kamu dapat dari mana itu? Kamu harus bisa jelaskan. Ya. Kamu sudah baca tidak buku-buku dari premilenialisme? Profesor Rairi, Profesor Walwood, ya. Buku Tung Tikam, Ting Tukam, ya, yang ditulis oleh Pentecost, ya, Pentecost, ya. Kemudian ada banyak lagi yang lainnya, ya. Ada banyak para profesor dari seminari Dallas Theological Seminary, ya. Nah, jadi kemudian setelah orang ini mengatakan saya seperti ini dihapus lagi, ya. Hapus komen saya, dihapusnya, ya. Kemudian apa yang dia tulis itu dihapus atau di-silence saya tidak tahu, dihapus atau disembunyikan saya tidak tahu, ya. Tapi kalau orang mau berteman dengan saya, ya silahkan, ya. Saya senang berteman dengan orang. Tapi cara orang seperti ini saya tidak suka. Karena saya tanya buku yang mana kamu baca, lalu menyamakan saya dengan Yesus, itu apa hubungannya? Tidak ada sama sekali. Ya, saudara bisa baca tulisan-tulisan saya, bisa baca, bisa dengar YouTube saya. Ya, di mana persamaan saya dengan Dr. Erastus Sabdono? Ya, tidak ada. Ya, karena saya bertanya buku dispensasional premilenialisme yang mana yang kamu baca? Saya tidak katakan buku saya ada yang kamu baca. Enggak. Beda dengan Erastus suruh baca buku dia. Ya itu wajar, saya kan seorang akademik. Kita harus mengacu kepada siapa ketika menuduh premilenialisme sesat, itu buku dari mana? Apakah dari sumber primer atau dari sumber sekunder? Itu buku itu penting dalam dunia akademik. Dan ini orang tentu saja bukan orang akademik. Karena orang akademik dia tidak akan menyalahkan saya kalau saya bertanya buku apa yang kau baca, sumber apa? Ya. Nah, itu ketahuan orang sektarianisme doktrinal itu modelnya begitu. Ya. Nah, jadi sektarianisme doktrinal nanti tidak hanya merugikan kesatuan gereja, tetapi juga kekudusan gereja. Misalnya perhatikan cara Rasul Paulus menetapkan prioritas doktrinal dalam surat-surat pastoral. Melalui surat-surat ini Paulus berulang kali memperingatkan Timotius dan Titus agar tidak terlibat dalam perdebatan bodoh mengenai mitos, silsilah, dan topik spekulatif lainnya yang dikorbankan oleh orang-orang tertentu. Sungguh mengejutkan betapa sering kali Rasul Paulus mendasarkan tegurannya pada keinginan akan kesalehan gereja yang dilayani oleh Titus dan Timotius. Perhatikan kekhawatiran Paulus.
dalam ayat-ayat berikut ini. Yang pertama di 1 Timotius pasal 1 ayat 3 dan 4, pasal 4 ayat 7, pasal 6 ayat 45, ayat 20 ayat 21, kemudian 2 Timotius pasal 2 ayat 14, ayat 23, kemudian pasal 4 ayat 3 sampai 4, kemudian Titus 1 ayat 13 sampai 14 dan Titus 3 ayat 9. Jadi di sini walaupun Rasul Paulus tidak memberitahu kita sifat sebenarnya dari ajaran palsu yang dihadapi Timotius di Efesus atau yang dihadapi Titus di Kreta, namun dalam kedua kasus tersebut pandangan ini tampaknya melibatkan mitos dan silsilah tertentu yang kelihatannya sangat spekulatif, ya. Dan sia-sia. Pandangan ini disebut konyol atau tidak sopan dan tampaknya menimbulkan pertengkaran. Berulang kali pertentangan atau pertikaian yang sebenarnya tidak bermanfaat sama sekali. Yang dibahas tidak ada manfaat, tidak penting sama sekali. Berulang kali Paulus memerintahkan agar Titus dan Timotius menjaga kontroversi ini karena tidak menghasilkan kesalehan. Ya. Saat ini kita mungkin tidak menghadapi ancaman sama seperti yang dihadapi oleh Timotius dan Titus. Namun tentu saja kita semua pernah menyaksikan atau menjadi bagian dari perdebatan teologis yang tidak mengedepankan kesalehan dari orang-orang terlibat, namun malah mendorong pertengkaran, saling membidatkan, saling menyalahkan terhadap spekulasi dan doktrin-doktrin yang tidak penting atau remeh, atau doktrin spekulasi yang sia-sia. Kita harus selalu mengingat diri kita akan prioritas Rasul Paulus, ya, terhadap Injil dan beban pastoralnya untuk kesalehan dalam ayat-ayat di atas tadi. Sasaran teologis kita adalah hati yang murni dan hati nurani yang baik dan iman yang tulus. 1 Timotius 1 ayat 5. Jadi perdebatan teologis yang bersifat spekulatif, yang melampaui pernyataan Alkitab dan yang tidak berhubungan dengan Injil, apalagi disampaikan dengan cara-cara yang tidak beretika, salah satu cara perselisihan teologis ini merugikan kekudusan gereja, ya, karena melemahkan kasih di antara umat Kristen yang saling membuli, saling membodoh-bodohkan, saling menyesat-nyesatkan antar sesama umat Kristiani dan mempertengkarkan hal-hal yang tidak penting, perkara-perkara yang tidak penting seperti jumlah malaikat, ya. Kemudian seperti apa warna kulit Adam dan Hawa, apakah hitam, apakah putih, apa kepentingannya warna kulit Adam dengan keselamatan kita? Dalam Kristus tidak ada perbedaan ras, tidak ada perbedaan Yunani, Yahudi, Yunani atau orang kafir, tidak ada. Tidak ada pria dan wanita, semua satu dalam kaitan dengan keselamatan. Tapi jika Anda berdebat mengenai apa warna kulit manusia pertama, hitam atau putih, lalu saling serang, saling bully, betapa bodohnya Anda. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, sesuatu yang tidak ada berguna sama sekali. Nah, jadi persisian yang tidak penting ini bukan hanya merugikan kekudusan gereja, tapi melemahkan kasih di antara umat Kristen. Nah, sementara sektarianisme doktrinal merupakan ujung spektrum separatisme doktrinal yang berbahaya bagi persatuan umat Kristen, maka di ujung spektrum lainnya adalah minimalis doktrinal yang mengarah kepada bahaya kompromisis doktrinal. Salah satu ekstrim yang cenderung membuat orang Kristen tertarik untuk meremehkan doktrin-doktrin tingkat primer, tingkat pertama atau esensial dalam iman Kristen. Ini disebut sebagai minimalisme doktrinal yang berbeda, kontradiktif dengan sektarianisme doktrinal. Posisinya masing-masing berada di ujung kutub. Minimalisme doktrinal terjadi ketika kita mengambil doktrin-doktrin tingkat pertama yang esensial seperti doktrin Trinitas, doktrin ketuhanan Yesus, doktrin pembenaran karena iman, doktrin kita manusia berdosa yang tidak dapat menyelamatkan diri, lalu kita turunkan kepada doktrin menjadi tidak berarti pada tingkat yang tersier dan bahkan adiapora. Maka ini yang disebut dengan minimalisme doktrinal. Tidak usah kita membahas tentang Trinitas, kita harus hindari. Tidak usah kita membahas ketuhanan Kristus, kita harus hindari. Yang penting kita saling mengasihi. Itu bahaya bagi Kristenan. Itu minimalisme doktrinal namanya. Dan itu merusak kekristenan dari dalam. Demi persekutuan, demi kasih, ya, tapi mengorbankan doktrin yang dikatakan dalam Alkitab esensial, bicara tentang hidup matinya kekristenan, bicara tentang kekristenan yang berbeda dari agama-agama lain. Tidak boleh ditawar-tawar. Ya, jadi minimalis doktrinal itu seperti itu. Menurunkan doktrin-doktrin
primer ke tingkat tersier, ke tingkat yang adiapora, ke tingkat tidak penting. Alasannya demi kasih, demi persekutuan dan sebagainya. Ketika kita meremehkan doktrin-doktrin esensial dan menganggapnya tidak penting, padahal Alkitab dengan jelas menyatakannya sebagai doktrin primer, doktrin esensial. Dengan alasan kita ingin bersikap inklusif, ramah, penuh kasih sayang, demi memelihara persekutuan, maka sesungguhnya kita sedang merusak kekristenan itu sendiri dari dalam. Ingat, doktrin tingkat pertama atau primer adalah doktrin esensial yang sangat penting bagi Injil. Dan bukan hanya membedakan seorang Kristen dari yang bukan Kristen, tetapi juga membedakan kekristenan historik dari bidat-bidat, dari penyesat-penyesat. Karena itu jika kita tidak mengafirmasi doktrin-doktrin ini, kita harus bertanya, benarkah kita seorang Kristen jika kita tidak mengakui Trinitas, jika kita tidak mengakui Tuhan Yesus, jika kita tidak mengakui pembenaran karena iman dan kebutuhan kita akan keselamatan di dalam Yesus saja. Pertanyaannya, benarkah kita Kristen? Bukan. Itu sebabnya doktrin-doktrin tingkat primer itu bicara tentang hidup matinya kekristenan. Yang membedakan saya Kristen atau saya bukan Kristen, Anda Kristen atau bukan Kristen. Maka ini tidak boleh diturunkan doktrin esensial ini ke tingkat paling bawah. Dan minimalisme doktrinal melakukan hal ini. Karena jika kita melakukan hal itu, kita berada di luar ortodoksi, berada di luar kekristenan historik, dan melemparkan kita menjadi seorang bidat, bahkan seorang yang bukan Kristen. Pada intinya dalam triase teologikal, doktrin-doktrin esensial ini mengacu pada doktrin-doktrin iman Kristen yang paling penting. Ini adalah doktrin yang harus ditegaskan seseorang untuk menjadi seorang Kristen. Sebagai contoh dari minimalisme doktrinal ini adalah mengenai doktrin tentang hakikat Kristus. Sejak awal sejarah gereja, umat Kristen percaya bahwa karya penebusan Kristus selalu terkait dengan keilahian dan kemanusiaannya. Jika Yesus bukan Tuhan sejati, pengorbanannya tidak akan cukup bagi seluruh dunia. Jika dia bukan manusia sejati, dia tidak akan menjadi pengganti yang layak bagi manusia yang berdosa. Baik penulis perjanjian baru maupun banyak pemimpin Kristen mula-mula menegaskan bahwa doktrin ini memberikan peringatan keras bagi mereka yang menolaknya. Jadi meskipun banyak orang yang masih berusaha membuka pintu bagi mereka yang menyangkal ajaran kitab tentang sifat Kristus ini, meremehkan doktrin penebusan dan memutarbalikkan pesan Injil, itu adalah penyesatan. Mengabaikan hal ini akan merugikan gereja. Kita harus peduli pada mempertahankan, memperjuangkan doktrin-doktrin firman tanpa negosiasi. Ya, gereja, orang-orang percaya, ya, tidak boleh kompromi dari minimalisme doktrinal. Sikap kompromistis dari minimalis doktrinal ini adalah Injil palsu. Dan bukan Injil sama sekali. Galatia 1 ayat 6-9. Doktrin-doktrin esensial tingkat pertama adalah doktrin-doktrin yang harus kita perjuangkan tanpa negosiasi. Seperti doktrin Trinitas, doktrin ketuhanan Yesus, ya, pembenaran karena iman. Kita manusia berdosa hanya diselamatkan karena anugerah oleh iman di dalam Yesus Kristus. Ya. Dan itu adalah contoh dari doktrin-doktrin yang esensial di dalam kekristenan yang harus kita perjuangkan tanpa negosiasi. Sebab kalau kita kompromi terhadap itu, ya, maka kita menunjukkan bahwa kita sebenarnya bukan Kristen. Dan kita bukan orang yang memuliakan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan bagian terakhir sangat penting karena ini sangat panjang. Saya tidak akan membahas terlebih jauh dengan persekutuan atau persatuan atau kesatuan gereja, tapi saya ingin menjelaskan tentang triase teologikal ini, tingkat-tingkat doktrinal. Nah, dan ini sangat penting sekali. Saya sampaikan paling terakhir, bukan tidak penting, tapi ini penting. Tingkat-tingkat doktrinal dalam triase teologis. Saudara perhatikan ini baik. Jadi triase teologikal, Albert Mohler dalam artikel Call for Theological Triad and Christian Maturity membedakan 3 tingkat doktrin, yaitu doktrin tingkat pertama. Dan kalau menyangkal ini, pada akhirnya merupakan penyangkal dalam kekristenan itu sendiri, sehingga menjadikan dia bukan Kristen atau bidat. Ya. Yang kedua, doktrin-doktrin tingkat kedua, ada doktrin-doktrin yang tidak disetujui oleh orang-orang Kristen yang percaya kepada Alkitab, tetapi doktrin-doktrin ini merupakan batas-batas yang signifikan di antara orang yang percaya, baik sebagai jemaat-jemaat yang berbeda maupun sebagai denominasi-denominasi berbeda. Yang ketiga adalah doktrin tingkat ketiga, di mana orang-orang Kristen mungkin tidak setuju, tetapi tetap berada dalam persekutuan yang erat. Bahkan dalam jemaat-jemaat lokal bisa berbeda dalam doktrin tingkat ketiga ini. Nah, itu tadi dari triase teologikal dari Albert Mohler. Sementara itu, ya,
Gavin Ortlund mengembangkan triase teologikal itu menjadi 4 tingkat. Yaitu doktrin-doktrin tingkat pertama. Ini adalah doktrin-doktrin esensial, primer, yang sangat penting bagi Injil itu sendiri. Yang kedua adalah doktrin-doktrin tingkat kedua, doktrin-doktrin urgensial atau sekunder yang sangat penting bagi kesehatan dan praktik gereja, sehingga sering menyebabkan pemisahan dan perpecahan umat Kristen di tingkat gereja lokal, denominasi, atau pelayanan. Yang ketiga, doktrin-doktrin tingkat kedua adalah doktrin-doktrin penting tersier yang penting bagi teologi Kristen, tetapi tidak cukup untuk membenarkan pemisahan atau perpecahan di antara umat Kristen. Jadi jangan sampai orang Kristen terpecah oleh karena doktrin-doktrin tingkat ketiga ini. Dan yang keempat, doktrin tingkat keempat adalah doktrin-doktrin tidak penting, doktrin remeh tidak penting, adalah adiaphora, yang tidak penting bagi Injil, tidak penting bagi persekutuan, tidak penting bagi pelayanan. Ya. Dan karena itu tidak boleh menjadi alasan untuk memisahkan orang Kristen satu dengan yang lainnya. Saya ingin jelaskan secara ringkas keempat kategori triase teologikal yang dikembangkan oleh Ortlund tadi. Yang pertama, doktrin esensial atau primer. Beberapa doktrin itu menempati urutan pertama, itu doktrin-doktrin yang sangat penting bagi Injil itu sendiri. Dan oleh karena itu sangat penting untuk menjadikan dia sebagai orang Kristen. Jika kita tidak mengafirmasi doktrin ini, kita benar-benar berada di luar ortodoksi, berada di luar iman Kristen historik. Pada intinya dalam triase teologikal, doktrin-doktrin esensial ini mengacu pada doktrin-doktrin iman Kristen yang paling penting, inti. Ini adalah doktrin-doktrin yang harus ditegaskan seseorang untuk menjadi orang Kristen. 3 contoh berikut ini merupakan doktrin esensial untuk menjadi seorang Kristen. Ya. Doktrin esensial yang menunjukkan bahwa orang itu adalah orang Kristen. Keyakinan paling mendasar yang harus diakui dan dipercaya oleh seorang untuk dapat diselamatkan adalah bahwa ia adalah orang berdosa dan hanya Yesus Kristus saja yang dapat menyelamatkannya dari dosanya. Seperti yang Paulus katakan kepada kepala penjara Filipi dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 29-31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Jadi hal ini cukup untuk melawan klaim para liberal postmodernisme yang mengatakan bahwa kita tidak dapat diselamatkan tanpa mengenal, bahwa kita dapat, maksud saya, liberalisme postmodernisme mengatakan kita dapat diselamatkan tanpa mengenal, tanpa percaya kepada Yesus. Ini juga dilakukan oleh Kristen progresif yang dipengaruhi postmodern liberalisme. Nah, jadi doktrin Kristen tentang Trinitas juga misalnya. Ini contoh merupakan doktrin tingkat pertama. Kenapa? Karena doktrin ini merupakan konsepsi dasar kita tentang Allah yang membedakan saya, membedakan kita, orang Kristen dengan agama-agama lain. Tuhan kita memang berbeda dari agama-agama lain. Dan ini harus kita pertahankan, kita tunjukkan memang berbeda. Trinitas adalah ajaran dalam kekristenan yang esensial. Nah, jadi kita menemukan doktrin ini harus dipertahankan. Karena ini doktrin dari Alkitab diteruskan kepada para rasul, oleh para rasul kepada bapak-bapak gereja, bapak apostolik dan bapak-bapak gereja dalam pengakuan iman konsili-konsili Kristen yang paling awal. Doktrin Trinitas itu doktrin primer, doktrin esensial karena membedakan kekristenan dari agama-agama lain. Kemudian contoh lainnya doktrin pertama adalah pembenaran oleh iman. Inilah klaim dasar bahwa kita dibenarkan di hadapan Allah karena kasih karunia dan bahwa kita tidak pantas mendapatkan keselamatan kita. Itulah inti dari Injil itu sendiri. Ingat apa yang Paulus katakan tentang doktrin ini kepada jemaat di Galatia, jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berlainan dengan yang kamu terima, terkutuklah, di anatema dia, di bawah kutuk Allah. Galatia 1:9. Rasul Paulus sangat yakin bahwa Injil dan pembenaran adalah masalah yang penting. Itu doktrin esensial. Contoh lain dari doktrin esensial dalam kekristenan adalah Yesus benar-benar Tuhan dan benar-benar manusia. Ya. Kematian dan kebangkitan Yesus. Tuhan adalah pencipta segala sesuatu. Kedatangan Yesus kembali juga ada doktrin esensial. Tapi cara kedatangannya, apakah amilenial, premilenialisme, ya postmilenialisme, itu bukan esensialnya. Ya. Doktrin tentang surga dan neraka juga adalah doktrin yang esensial. Karena kalau orang tidak percaya ada surga dan neraka, itu akan bahaya besar bagi hidupnya. Ya. Jadi saudara-saudaraku, kita harus melihat
betapa pentingnya ya doktrin-doktrin esensial ini. Sekarang kita lihat yang kedua, doktrin-doktrin tingkat urgensial atau sekunder. Doktrin-doktrin tingkat kedua sangat penting bagi kesehatan praktik gereja lokal. Apa yang kita percaya tentang doktrin-doktrin ini tidak menentukan apakah kita seorang Kristen atau bukan. Beda dengan doktrin primer itu. Menentukan apakah kita Kristen atau bukan. Tapi doktrin tingkat kedua tidak menentukan apakah kita ini Kristen atau bukan Kristen. Ya. Tetapi mungkin akan berpengaruh jenis gereja atau denominasi apa yang akan kita datangi. Orang Kristen biasanya memisahkan doktrin-doktrin ini di tingkat gereja lokal, denominasi, atau organisasi pelayanan. Contoh doktrin-doktrin pada tingkat sekunder atau urgensial ini adalah baptisan air, pemerintahan gereja, peran wanita dalam pelayanan, dan tentang karunia-karunia rohani yang diyakini oleh orang-orang karismatik. Jadi secara praktis posisi kita tentang salah satu dari doktrin ini mungkin berdampak pada jenis denominasi, jenis gereja yang akan kita datangi, yang akan kita menetap di sana, atau organisasi pelayanan yang mana yang akan kita hadiri. Misalnya jika kita percaya pada karunia rohani seperti bahasa roh dan nubuat dan mujizat masih terjadi hari ini dalam pelayanan ibadah kita, kemungkinan besar kita akan kesulitan untuk menghadiri gereja yang tidak mempercaya ini. Itu sah-sah saja. Tapi tidak sampai memisahkan kita menjadi orang Kristen dan bukan Kristen. Ingat, yang memisahkan kita dari orang Kristen yang bukan Kristen itu adalah doktrin primer. Tapi doktrin tingkat sekunder hanya memisahkan kita secara denominasi, aliran gereja, dan organisasi pelayanan. Dan ini sah-sah saja. Karena orang yang tidak percaya pada karunia rohani tidak mungkin bisa bersama-sama dalam satu gereja dengan orang yang tidak percaya pada karunia rohani. Ya. Nah, atau jika kita yakin bahwa sebagai orang tua Kristen kita harus membaptis bayi, pandangan paido baptism, maka mungkin kita tidak akan menghadiri gereja yang hanya melaksanakan baptisan orang dewasa atau pandangan credo baptism. Karena memang sulit. Ya, kedua pandangan ini kan sudah berbeda. Tapi tetap bukan perbedaan antara orang Kristen dan non-Kristen. Perbedaannya itu pada aliran dan denominasi pada tingkat itu, dan itu sah. Saya menganjurkan kita untuk setia setelah mempelajari kitab, kita buat pilihan kita, keyakinan kita pilih tetap setia. Entah itu di gereja mengakui baptisan selam, entah itu gereja mengakui baptisan celup, baptisan selam atau baptisan percik. Ya, setialah di gereja masing-masing sesuai dengan apa yang kita terima. Tapi kita harus terbuka ya untuk belajar pandangan-pandangan orang lain. Ya, tanpa harus menyebut orang itu bidat karena perbedaan pada tingkat sekunder ini. Karena itu adalah sah untuk mengakui satu sama lain sebagai bagian kelompok gereja yang berbeda. Jadi kita masih mengasihi orang-orang berbeda dengan kita dalam hal doktrin-doktrin tingkat kedua. Dan meskipun kita tidak pergi ke gereja lokal yang sama, bahkan tidak lagi berada dalam denominasi atau organisasi pelayanan yang sama, namun apa? Ya, kita menyadari bahwa kita masih bersama sebagai keluarga Allah yang lebih besar, sebagai orang-orang Kristen. Kita semua adalah bagian dari komunitas iman Kristen yang bisa saling mengasihi. Saya ingat Profesor Grant R. Osborne mengingatkan bahwa suatu doktrin utama atau primer adalah suatu keyakinan teologis yang sentral bagi iman Kristen. Dan jelas diajarkan demikian. Lalu dia mengatakan suatu doktrin sekunder adalah doktrin yang tidak begitu jelas di dalam Alkitab. Tidak dihadirkan sebagai keyakinan utama bagi gereja. Seperti misalnya pandangan mengenai milenium, amilenium kah, premilenialisme kah, atau postmilenialisme, atau pandangan adakah masa kesusahan atau tidak ada. Doktrin sekunder ini merupakan doktrin-doktrin yang baik. Masih doktrin-doktrin yang baik, namun muncul lebih sekedar sebagai hasrat gereja untuk mendapatkan dogma yang menyeluruh. Ya, dalam teologi Kristen, ya, supaya bisa diajarkan sedemikian. Nah, walaupun demikian, menurut Osborne, memperjelas doktrin sekunder merupakan usaha yang sah, namun adalah keliru kalau menjadikan doktrin-doktrin sekunder tersebut sebagai penentu dalam persekutuan. Artinya apa? Ya, Osborne tidak setuju kalau doktrin tingkat sekunder itu merusak persekutuan gereja. Dan demikian doktrin-doktrin sekunder tidak boleh merusak persekutuan komunitas Kristen. Ya. Sehingga kita tetap sebagai orang Kristen, bukan masalah non-Kristen dan Kristen. Ya, doktrin tingkat sekunder, tapi pemisahan di antara orang-orang Kristen yang berbeda di dalam pilihan-pilihan dari doktrin sekunder. Sekarang, dan saya mengingatkan kita untuk belajar setia di gereja kita masing-masing. Pengabdian silahkan, pengabdian percik silahkan.
Ya. Nah sekarang doktrin tingkat tersier atau di tingkat ketiga, doktrin-doktrin penting tingkat tersier. Ya, doktrin-doktrin tingkat ketiga atau tersier memang penting bagi teologi Kristen, tetapi tidak cukup penting untuk membenarkan pemisahan atau perpecahan di antara orang Kristen. Kita memang harus mempelajari doktrin-doktrin ini. Kita tidak boleh berhenti memikirkannya, tetapi kita tidak boleh atau tidak perlu menjadi terpecah belah hanya karena perbedaan ini. Dua orang pendeta di satu gereja misalnya, sama-sama dapat memiliki pandangan berbeda tentang akhir zaman, eskatologi. Misalnya pandangan berbeda tentang milenium, Wahyu pasal 20. Tetapi kesatuan dan persatuan gereja lokal mereka tidak bergantung pada apakah mereka setuju atau tidak setuju dengan ayat-ayat yang terkait dengan isu milenium tersebut. Nah, ketidaksepakatan ini dapat mempengaruhi khotbah dengan teks Alkitab mengenai akhir zaman, tetapi tidak terlalu berdampak pada kehidupan dan pelayanan sehari-hari. Beberapa contoh lainnya doktrin-doktrin tingkat ketiga ini adalah berapa usia bumi, apa warna kulit manusia pertama, hubungan antara Israel dan gereja, pandangan tentang persepuluhan, pandangan tentang Lucifer adalah nama iblis, pandangan tentang penggunaan alkohol, pandangan mengenai tato, pandangan mengenai rambut harus panjang atau pendek, pandangan tentang persepuluhan, ya, pandangan tentang masa kesengsaraan atau tribulasi, pandangan tentang predestinasi, dan kapan Yesus akan datang kembali adalah doktrin-doktrin pada tingkat tersier yang kita bisa berada dalam satu denominasi, kita bisa berada di dalam satu gereja lokal bahkan, tapi bisa saja kita berbeda di dalam hal itu. Ya. Jadi misalnya sebagai contoh doktrin tingkat ketiga adalah panjangnya hari penciptaan dalam Kejadian 1 dan pernyataan bahwa Lucifer adalah nama iblis berdasarkan Yesaya 14 ayat 12-14. Kita ingin mempelajari itu, kita bahkan ingin melakukannya dengan benar. Tetapi dua orang Kristen dapat memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang masalah itu dan tetap dapat saling mengasihi, saling berinteraksi, penuh kasih, dapat bersekutu dalam perjamuan kudus bersama, melayani bersama dalam tubuh gereja lokal yang sama. Jadi jangan sampai kita menarik pedang bidat, jangan sampai menarik diri dari perjamuan kudus ketika kita hanya berbeda dalam hal-hal yang bersifat tersier. Jangan sampai kita tidak saling mengasihi. Ya. Itu berarti kalau kita dalam hal-hal yang tersier ini, kita angkat ke tingkat pertama, maka itu kita sedang menjadi atau membangun sektarianisme doktrinal. Yang keempat, yang terakhir, doktrin-doktrin adiapora atau doktrin-doktrin tidak penting. Doktrin peringkat keempat adalah hal yang sama sekali tidak penting dalam kaitan kesaksian Injil dan kolaborasi pelayanan kita. Tentu semua kebenaran adalah kebenaran Allah seperti disebutkan depan tadi. Dan tidak ada doktrin yang tidak berguna. Tetapi doktrin-doktrin ini meskipun menarik untuk dipikirkan, hanya memiliki pengaruh yang sangat kecil dalam kehidupan dan pelayanan. Pada abad pertengahan misalnya, ada banyak diskusi tentang berapa banyak jumlah malaikat. Apakah manusia yang telah tebus dimaksudkan untuk menggantikan jumlah malaikat yang telah jatuh? Ramai sekali perdebatan sampai memecah belah. Bahkan saat ini pun kita mungkin berpikir tentang berapa banyak jenis malaikat dan apakah kita akan menggantikan peran malaikat nanti. Apa perbedaan kerubim dan serafim misalnya? Perdebatan-perdebatan semacam itu mungkin merangsang otak dan mempengaruhi cara pikir kita memahami ayat-ayat tertentu dalam Alkitab. Namun perdebatan-perdebatan itu tidak memberikan dampak yang besar terhadap cara kita mengikuti Yesus. Ya. Anda tidak tahu apa tentang malaikat yang mengaruhi keselamatan Anda. Ya. Anda tidak tahu apakah serafim itu melayani di sini, fungsinya apa, dan sebagainya. Tidak ada pengaruhnya dan keselamatan kita. Ya. Jadi jangan sampai terhadap hal yang bersifat adiapora ini, saudara-saudara, saling membuli, saling membodohkan, bahkan saling membidatkan. Ya. Contoh lainnya adalah arah podium dalam gereja. Apakah harus menghadap ke barat, utara, timur, atau selatan? Sama sekali tidak penting. Dan tidak memberi dampak dalam pertumbuhan rohani dan pengiringan kita kepada Yesus. Saya itu saudara mengubah arah mimbar saya. Ya. Namun ada orang asing, maksudnya orang yang bukan jemaat, masuk lalu mengatakan, ini gereja setan katanya. Karena arah saya menaruh tempat khotbah itu bukan di depan, tapi di samping. Karena saya melihat jemaat itu lebih dekat dengan arah seperti itu. Jemaat yang kita layani paham betul. Tapi orang luar, saudara, begitu melihat itu, ya, karena mereka tidak pernah diajar ya, hal seperti ini, tidak belajar hal seperti ini. Sehingga hal sepele ini menghubungkannya dengan
Arah mimbar itu barat, utara, timur, dan selatan sama sekali tidak penting dan tidak memberi dampak untuk pertumbuhan rohani dan pengiringan kita kepada Yesus. Mau saudara arah mimbar ke timur, ke barat, menghadap pintu atau menghadap pintu depan, pintu samping, arah mimbar itu semua tidak jadi masalah. Itu hanya masalah bagaimana kita menikmati persekutuan yang lebih enak, lebih nyaman. Itu bicara tentang kenyamanan saja dan kedekatan kita dengan jemaat. Dan saya merasa lebih nyaman dengan mimbar yang berada di bawah, bukan berada di atas podium yang tinggi. Ya. Jadi hal-hal yang seperti ini, saudara-saudara, kita saling membuli, saling membidatkan, bahkan menyebut salah satu dari pengikut satu sama lain saling menyebut sebagai pengikut setan. Itu benar-benar orang bilang sekarang di luar nurul, ya, nggak habis pikir di luar nurul, katanya, bahasa gaul sekarang. Ya. Nah, jadi itu doktrin, tingkat-tingkat doktrin. Ada doktrin primer esensial yang membedakan seorang Kristen bukan Kristen. Kemudian ada doktrin urgensial, ya. Kalau pertama tadi warna hitam, yang kedua itu menurut Indonesia warna merah. Doktrin sekunder, ya. Tetapi ini bisa menjadi pembeda antara denominasi satu dengan yang lainnya, atau persekutuan pelayanan atau gereja satu dengan yang lainnya. Kemudian doktrin yang tingkat tiga adalah doktrin tersier. Ya, doktrin tersier ini orang bisa tetap satu gereja, ya, walaupun berbeda terhadap doktrin-doktrin tertentu, ya, tetap ikut perjamuan kudus bersama, tetap bisa saling mengasihi dan sebagainya. Doktrin tersier sama sekali tidak penting, remeh-temeh sama sekali dan tidak ada gunanya. Ya. Jadi dengan memahami atau dengan metafora triase teologikal yang digagas oleh R. Albert Mohler, kemudian dikembangkan oleh Gavin Ortlund, ya, dilanjutkan juga oleh Ryan Putman, ya, kita melihat bahwa ini sangat bermanfaat sekali, ya, untuk kita menetapkan doktrin-doktrin mana yang harus kita perjuangkan dan doktrin-doktrin mana yang kita bisa berbeda tapi kita tetap saling mengasihi, ya, dan doktrin apa saja yang tidak perlu sama sekali kita perdebatkan, kita persoalkan karena tidak penting-penting amat, ya. Saudara tidak akan kehilangan apa-apa dalam Injil yang keselamatan ketika saudara tidak tahu jumlah malaikat. Ya. Tidak tahu nama malaikat apa, tidak jadi masalah, saudara. Dan saya ingin akhiri ini, sejarah menunjukkan bahwa banyaklah dipertaruhkan dan dikorbankan demi memelihara persatuan umat Kristen. Karena itu kita harus memperjuangkan persatuan, ya, dan memperhatikan ini. Triase teologikal akan membantu kita untuk menetapkan prinsip doktrinal, dan yang kedua, untuk menjaga memelihara kita dari bahaya sektarianisme doktrinal dan minimalisme doktrinal, dan tetap memelihara persatuan tubuh Kristus. Ya. Saya ingin mengakhiri ini dengan ini perkataan dari R. Albert Mohler, ya. Ya. Tapi sebelum itu saya ingin mengatakan ini bahwa dugaan saya 80%, ini dugaan saya. Ya, belum saya riset memang, tapi dugaan saya 90% masalah perbedaan ajaran atau perilaku tertentu di antara Kristen akan hilang atau bisa diredam jika kita bisa meluruskan sikap kita. Jadi hal-hal yang tidak perlu diperdebatkan tidak usah. Ya. Kalau kita diskusikan boleh. Ya. Hanya sebagai sesuatu yang hanya sekedar kita diskusikan misalnya, tanpa harus merusak persekutuan, perjamuan Tuhan dan kasih kita satu sama lain. Kita harus bisa membedakan doktrin-doktrin esensial dari non-esensial. Doktrin-doktrin primer dari doktrin-doktrin sekunder, tersier dan adiapora. Dalam hal ajaran dan perilaku Kristen. Dalam hal ajaran perintah yang esensial dan eksplisit kita harus sepakat dan bersatu. Karena ini membedakan antara Kristen dan bukan Kristen. Tetapi dalam hal-hal yang non-esensial dan implisit kita boleh berbeda sambil tetap memelihara persekutuan komunitas Kristen. Bersama dengan R. Albert Mohler, saya mengatakan begini. Hidup di zaman penyangkalan doktrin yang meluas dan kebingungan teologis yang intens mengharuskan kita sebagai orang Kristen untuk bangkit menghadapi tantangan kedewasaan berteologi, kedewasaan kita sebagai orang Kristen. Bahkan di tengah-tengah darurat teologis saat ini. Kita harus memilah masalah dengan pikiran yang terlatih dan kerendahan hati untuk melindungi apa yang Rasul Paulus sebut sebagai harta karun. Itu Injil keselamatan, tapi tetap memelihara persatuan gereja, melindungi gereja dari bahaya perpecahan. Ya. Mengingat urgensi tantangan ini,
pelajaran dari triase teologikal ini mungkin bisa sangat membantu kita membangun paradigma teologi umat Kristen dalam memelihara persekutuan dan kedewasaan dalam menyikapi perbedaan-perbedaan doktrinal di antara kekristenan internal Kristen, dan lebih jauh lebih luas dapat membantu kita memiliki paradigma dalam mengembangkan moderasi antar umat beragama. Sehingga tahu ini yang harus kita pertahankan, yang perjuangkan, dan ini hal-hal yang tetap membuat kita bukan hanya berada di bingkai kesatuan internal Kristen, tapi juga bingkai kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila. Ini yang bisa saya bagikan. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.